Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Al-Ghifari, absen 10 dari kelas 2 BPA. Jadi di sini saya akan mengerjakan pertemuan 11 nomor 1, yaitu membandingkan sebuah perusahaan mempertimbangkan dua buah alternatif untuk proyek investasi. Jadi di sini itu singkatnya kita akan membandingkan proyek A dan proyek B itu dengan angka yang berbeda, itu lebih untung yang mana nanti untuk dijalankan usahanya. Jadi langsung saja di sini kita akan menghitung mulai dari DF atau diskon faktor hingga net BC. Di proyek B kita juga sama. Nah, nanti output dari hasil kedua itu kita akan bandingkan. Jadi mana sih proyek yang lebih pantas dijalankan atau layak, proyek A atau proyek B, mana yang lebih besar keuntungannya. Langsung saja yang pertama kita akan menghitung diskon faktor, yaitu sama dengan kita rumusnya 1 per kurung buka 1 plus I. I itu adalah diskon, itu adalah rate. Kita T sama T. T itu adalah tahun ke 0, kita enter. Setelah itu kita jangan lupa untuk kunci bagian C-nya. Kita kunci agar tidak lari. Jika sudah, kita langsung saja tarik untuk sampai ke tahun kelima. Kita akan menghitung nilai keuntungan bersih, yaitu sama dengan total penerimaan. Total penerimaan adalah dari total dari kita kurang buka dulu dari hasil penjualan ditambah dengan nilai sisa. Kita kurang tutup, lalu itu dikurang dengan total biaya. Total biaya adalah kurung buka investasi ditambah dengan biaya operasional. Kita kurang tutup. Kita enter, lalu kita tarik sampai tahun kelima. Untuk nilai keuntungan bersih, yaitu sama dengan nilai keuntungan bersih kita kalikan dengan diskon faktor atau DF-nya. Kita enter. Lalu kita tarik sampai ke tahun kelima. Untuk penerimaan di sini kita harus menghitung total penerimaan dikali DF. Total penerimaan kita sama dengan kurung buka total penerimaan. Kita tambahkan lagi untuk penjualan tambah nilai sisa. Kita kurung tutup, lalu kita kalikan dengan diskon faktor. Enter. Kita tarik tahun kelima. Lanjut untuk nilai PV biaya. Nah, nilai PV biaya di sini sama dengan kita akan menghitung total biaya yaitu total biaya adalah investasi, kita kurung buka dulu, ditambah dengan biaya operasional. Kita kurung tutup, lalu kita kalikan dengan diskon faktornya di sini. Kita enter, lalu kita tarik ke samping. Lalu untuk menghitung NPV, kita sama dengan NPV, kita kurung buka I atau rate-nya 10%. Itu kita value 1. Di sini laptop saya itu yaitu menggunakan titik koma. Ingat setiap laptop itu beda-beda. Nah, di sini nilai keuntungan bersih positif. Jadi kita langsung nilai keuntungan bersih yang positif di sini kita shift, lalu kita panah sampai pojok. Setelah itu kita kurung buka, kurung tutup, kita tambah dengan nilai yang negatif. Di sini kita enter. Ketemu NPV-nya yaitu 5.084,9 dolar. Jadi kan tadi pakai dolar. Nah, lalu untuk gross BC-nya langsung saja kita zoom kurung buka PV penerimaan. Sini PV penerimaan kita kurung tutup, lalu kita bagi dengan zoom kurung buka PV biaya. Kita kurung tutup, kita enter untuk menemukan gross BC-nya di tiap tahun di sini. Lalu untuk menghitung net BC-nya kita lakukan sama dengan ABS kurung buka SUM
kurung buka lagi, PV keuntungan bersih positif, PV keuntungan bersih positif yang ini, shift sampai PV keuntungan bersih positif, lalu kita tutup dengan kita bagi dengan nilai negatifnya. Di sini kita maaf, sini ada sedikit kesalahan sebenarnya. ABS SUM positif kurung tutup per nilai negatif. Sini tidak menggunakan kurung tutup. Jadi di sini harus menggunakan kurung tutup ya, karena kita menyamakan dari kurungnya di sini. Jadi ini merah-merah, hitam-hitam seperti itu. Langsung saja kita tarik ke samping sampai tahun kelima. Untuk net visinya. Nah, langsung saja untuk yang proyek B kita lakukan hal yang sama. Nah, di sini itu kita bisa mengcopy untuk dari hasilnya. Di sini kita langsung saja TRLC. Kita mulai tadi itu dari diskon faktor, kita menghitungnya dari DF. DF kita tarik saja sampai ke net visi tahun kelima. Kita paste menggunakan paste yang value. Kita menggunakan paste yang paste spesial di sini. Nah, oke. Di sini sudah ketemu hasilnya. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini. Untuk hasilnya yaitu proyek yang lebih pantas dijalankan itu adalah proyek yang B. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini. Dari NPV, proyek A itu hanya membuahkan hasil yaitu $5.849. Nah, dengan sini kan pakainya dolar ya. Sedangkan untuk proyek B itu menghasilkan NPV sebanyak $9.575. Nah, dari NPV saja sudah bisa terlihat. Proyek yang lebih pantas dijalankan yaitu adalah proyek yang B. Jadi antara sebuah perusahaan ini tuh mempertimbangkan dua buah alternatif proyek untuk investasi. Nah, kesimpulannya proyek yang lebih pantas untuk investasi itu adalah proyek yang B dengan investasi awal untuk membeli mesin $10.000, umur ekonomis mesin itu 5 tahun, nilai sisa pada tahun kelima adalah $1.000, biaya operasional per tahunnya $5.000, penerimaan penjualan per tahunnya yaitu $10.000. Nah, jadi untuk yang nomor satu kesimpulannya yaitu proyek yang B itu lebih pantas dijalankan, bisa dilihat dari mulai indikator NPV-nya saja sudah bisa terlihat di sini, yang ini 9.000, yang ini 5.000. Untuk net di sini sudah bisa terlihat di sini 1.957, di sini hanya 1.292. Nah, sudah bisa dilihat di sini. Jadi proyek yang lebih pantas untuk diinvestasi adalah proyek yang B. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.